Sungai Citarum merupakan salah satu sungai strategis dan vital yang ada di Indonesia. Sungai Citarum memenuhi kebutuhan air minum untuk 27,5 juta penduduk, baik di Jawa Barat maupun Jakarta, serta memenuhi kebutuhan daerah irigasi seluas 420.000 hektar. Salah satu sungai yang merupakan bagian dari Sungai Citarum adalah Sungai Cisangkui. Sungai Cisangkui memberikan manfaat berupa penyediaan air baku, pembangkit tenaga listrik, dan pemasok air irigasi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan. Hulu Sungai Cisangkui berada di daerah Pangalengan, mengalir ke arah hilir yang bermuara di Sungai Citarum di daerah Dayakolot. Pasokan air untuk Das Cisangkui berasal juga dari das tetangganya, Intrabasin, melalui Bendung Cilaki yang dialirkan melalui tunnel ke Waduk Cipanunjang dan Bendung Cilaki Beet yang dialirkan melalui tunnel ke Waduk Cilenca. Terdapat beberapa instansi yang mengelola air di Sungai Cisangkui, antara lain BBWS Citarum, PT Indonesia Power, PDAM Tirtauning Kota Bandung, PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung, Dinas PSDA Jabar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. BBWS Citarum yang memiliki tupoksi mengelola Sungai Cisangkui, pembangunan sarana prasarana, dan penanggulangan daya rusak air. PT Indonesia Power memiliki tupoksi mengelola 3 subunit pembangkit listrik tenaga air, yaitu PLTA Plengan, PLTA Lamajan, dan PLTA Cikalong. PDAM Tirtawening dan PDAM Tirta Raharja memiliki tupoksi melaksanakan pelayanan kebutuhan air minum dan air bersih di kota dan Kabupaten Bandung. Dinas PSDA Jawa Barat memiliki tupoksi mengoperasikan dan rehabilitasi Bendung Ciherang dan daerah irigasi Ciherang. Dinas PUPR Kabupaten Bandung memiliki tupoksi melaksanakan operasional dan pemeliharaan serta rehabilitasi daerah irigasi kewenangan Kabupaten Bandung. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Jawa Barat memiliki tupoksi pengelolaan jaringan tersier di seluruh daerah irigasi Cisangkui. Infrastruktur sumber daya air wajib memiliki pola operasi dalam memanfaatkan sumber daya airnya. Pola operasi merupakan acuan atau pedoman pengaturan air untuk pengoperasian yang disepakati bersama oleh para pemanfaat air. Berikut adalah pola operasi untuk infrastruktur di Das Cisangkui, yaitu Waduk Cipanunjang, Waduk Cilenca, PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Cikalong, PDAM Kota Bandung, dan daerah irigasi Ciherang. Banyaknya instansi yang mengelola sumber daya air di Das Cisangkui merupakan dasar penyusunan pedoman koordinasi atau kesepakatan bersama mengenai pengelolaan sumber daya air di Das Cisangkui. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air melalui Balai Litbang Hidrologi dan Tata Air menjadi jembatan dalam mewujudkan pedoman untuk mewujudkan pengoperasian terpadu Das Cisangkui agar pemanfaatan sumber daya air das tersebut dapat dilakukan secara optimal dan saling bersinergi serta terintegrasi antara instansi pemerintah atau One River, One Integrated Plan, and One Coordinated Management menuju Smart Water Management System. Smart Water Management System adalah upaya untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan terkoordinasi dengan baik melalui integrasi produk, tools, dan solusi TIK.
sehingga dapat memberikan dasar untuk pendekatan yang berkelanjutan untuk pengelolaan dan konsumsi air. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System (DSS) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja dengan meningkatkan kemampuan para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan cerdas berdasarkan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miran Rifki Nanjar. Saya sebagai ketua tim dari penelitian penerapan sumber daya air pintar atau smart water di Dasi Sangkuy. Nah, salah satu output dari smart water ini yaitu pembuatan decision support system. Decision support system ini dibuat untuk memudahkan stakeholder yang banyak terlibat dalam pengelolaan sumber daya air di Dasi Sangkuy agar memudahkan mereka untuk membuat pola operasinya. Seperti kita ketahui, selama ini stakeholder mempunyai pola sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi satu sama lain. Dengan adanya DSS ini diharapkan dapat mengintegrasikan sehingga pengelolaan sumber daya air di Cisangkuy lebih dapat dioptimalkan. Struktur dari DSS ini terdiri dari dua software. Pertama menggunakan HKMS sebagai inflow untuk kesediaan air di Dasi Sangkuy. Kemudian untuk mode yang kedua itu MODSIM untuk melakukan model neraca air, analisa neraca air di Dasi Sangkuy. Hasil dari pengolahan data atau input data dan lain-lainnya kita masukkan atau simpan di dalam server yang ada di Pusitbank Sumber Daya Air. Dari server tersebut data diolah, lalu setiap stakeholder bisa menginput seluruh data dan lain-lain sehingga hasil keluarannya kita dapat mengetahui shortage atau neraca air di setiap infrastruktur, apakah dari infrastruktur yang ada tuh kebutuhannya sudah terpenuhi atau kurang ataupun sebaiknya. Dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, kemudian para stakeholder dapat inputan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Namun mereka tidak boleh harus berjalan seiringan atau berintegrasi dengan stakeholder lain. Jadi kalau mereka mengambil terlalu banyak, gimana akibatnya atau efeknya terhadap infrastruktur yang lainnya. Program DSS MODSIM berbasis website ini mempermudah pengguna dalam mengoperasikan infrastruktur dan mengevaluasi secara bersama terkait target pemenuhan kebutuhan ke depan. Diharapkan dengan adanya sistem dukungan keputusan untuk informasi komunikasi teknologi, pengelolaan sumber daya air di Das Cisangkuy dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan cerdas.